Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Pengenalan yang benar terhadap doktrin dua kehendak Kristus, diotelitisme, akan memberikan pengertian tentang bagaimana karya keselamatan dijalankan dan digenapi oleh pribadi Kristus, serta membawa kepada kesadaran akan pentingnya ketaatan kepada kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Pribadi Kristus melalui kehendak kemanusiaannya yang tunduk sempurna kepada kehendak Bapa menjadi syarat mutlak bagi teladan ketaatan yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Di dalam hal ini, Melkisedek Toronen mencatat tulisan Maximus the Confessor bagaimana kehendak kemanusiaan Kristus tunduk kepada kehendak Bapa. Maximus the Confessor atau Maximus the Theologian atau Maximus of Constantinople tahun 580 sampai 13 Agustus 662 adalah seorang biarawan, teolog dan cendekiawan yang memiliki kontribusi besar di dalam diotelit kristologi. Ia mempertahankan keyakinannya dan kehilangan kebebasannya, kehilangan tangan kanannya, lidahnya dipotong, dan pada akhirnya kehilangan nyawanya. Maximus menegaskan kembali resolusi dari konsili-konsili di Nicea pertama tahun 325, Konstantinopel pertama 381, Efesus tahun 431, Chalcedon 451, dan Konstantinopel II 553, yang pada akhirnya Ecumenical Council of Constantinople III tahun 680 memperkuat resolusi bahwa Yesus Kristus memiliki dua kehendak sebagai manusia dan Allah. Penekanan doktrinal mengenai kesatuan Kristus antara mononergite, monotelite, dan juga dionergite, diotelite memiliki persamaan di dalam pentingnya kesatuan pribadi Kristus. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan atas jumlah kehendak dan energi yang dimiliki oleh Kristus. Bagi mononergite monotelite, suatu kehendak dan satu energi dianggap sebagai bagian dari pengakuan akan kesatuan Kristus. Tetapi sebagaimana tercatat dalam The Encyclical of Sopa Sopronius, Dioenergis, diotelite mendasarkan pengakuan imannya pada keberadaan dua kehendak dan dua energi Kristus. Bagi Maximus, kesatuan Kristus, oneness of Christ, adalah satu pribadi dan dua natur. Dan Maximus juga menekankan bahwa kehendak natur manusia Kristus dijaga terhadap kemungkinan bahwa ia juga memiliki gnomic will dalam watak manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Di dalam pandangan Maximus, gnomic will atau deliberative will tersebut bukan merupakan bagian dari natur atau esensi. Alasannya adalah karena jika gnomic will merupakan bagian dari natur, maka hal tersebut adalah sama dengan menyatakan bahwa Allah adalah penyebab dosa. Tetapi gnomic will lebih merupakan suatu kualitas atau sebagai suatu cara di dalam menggunakan kehendak menurut apa yang dianggapnya baik, menjadi suatu tindakan yang menyebabkan keberdosaan. Mengenai asumsi natur manusia dalam inkarnasi Kristus,
Gregory Nazianzus melalui aksioma anti-apollinariannya menyatakan, what is not assumed is not healed. Maka penebusan berdasarkan prinsip tersebut adalah natur manusia atau bagian dari natur manusia. Jika tidak diasumsi oleh Kristus di dalam inkarnasinya, tidak akan mengalami penebusan. Pencapaian karya penebusan bagi seluruh ciptaan Allah terjadi dalam pribadi Kristus melalui tubuhnya, yang juga merupakan tubuh dari Sang Firman yang kekal. Athanasius of Alexandria tahun 296-373 menempatkan dirinya sebagai pendukung keilahian penuh Kristus, bertentangan dengan banyak orang pada zamannya. Pendapat Athanasius tentang keselamatan menempatkan Kristus sebagai manusia seutuhnya, karena bukan hanya tubuh saja, tetapi ia juga memiliki roh manusia. Salah satu dilema Trinitarian dan Kristologi adalah, jika Bapa adalah pribadi, Kristus adalah pribadi, dan Roh Kudus adalah pribadi, maka bagaimana menjelaskan bahwa hanya ada satu Allah, bukan tiga Allah? Kemudian jika Kristus adalah Allah dan juga manusia, bagaimana menjelaskan bahwa ia adalah satu pribadi, bukan dua pribadi? Arianisme kemudian datang dengan pemikiran bahwa terdapat tiga esensi yang berbeda, dan akibatnya menyamakan hipostasis dengan essence, sehingga jatuh kepada pemahaman bahwa tiga hipostasis sama dengan tiga essences, sehingga membedakan antara essence dan hipostasis merupakan satu-satunya jalan keluar. Gregory of Nyssa, sebagaimana dituliskan Toronen, secara kontras menyatakan bahwa maka bagi Gregory of Nyssa terdapat tiga gagasan, hipostasis, person, dan individu yang identik. Dan identifikasi ini kemudian menjadi standar dalam tradisi teologi Chalcedon. Maximus sangat berhati-hati untuk tidak keluar dari kerangka teologis Chalcedon dan melanggar batasan-batasan pemahaman Trinitas. Toronen menuliskan bahwa Maximus menyimpulkan peristilahan ini dengan satu kalimat. Bagi Maximus ini adalah tradisi para bapa gereja yang baginya merupakan prinsip atau aturan. Kekacauan dalam mengerti prinsip ini akan membawa kepada permasalahan doktrinal. Menurut Tollefsen, dasar sistem pengakuan Maximus adalah pengakuan mengenai Tritunggal dan inkarnasi Sang Anak dari Konsili Chalcedon 451, natur yang tidak diciptakan dan natur yang diciptakan di dalam Kristus yang dipersatukan tanpa pencampuran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, tanpa pemisahan dalam hipostasis Sang Logos. Logika ini menurut Maximus bukan hanya mengatur terutama inkarnasi Sang Logos, tetapi juga hukum umum bagi relasi antara ranah pencipta dan ciptaan. Konsili Chalcedon tahun 451 mendeklarasikan satu hipostasis dengan dua natur yang tidak terpisah dan tidak bercampur, ilahi dan manusia di dalam Kristus. Rumusan Kristologi Diopesite Chalcedon ini menjadi dasar ortodoksi gereja timur dan barat. Gereja Ortodoks Oriental adalah salah satu gereja non-Chalcedonian yang cenderung mengarah kepada monofisitisme, satu natur,
dan mengadopsi pandangan miafisit, yaitu dua natur menjadi satu natur baru. Konsili Chalcedon dianggap telah meletakkan dasar yang benar bagi permasalahan kristologis, namun membuka paradigma baru di dalam memahami pribadi dan natur Kristus dengan lebih tepat. Basil Studer menyatakan, kemudian, pada Konsili Konstantinopel II tahun 553 dinyatakan secara tegas bahwa satu pribadi hipostasis dari Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Firman Ilahi. We confess therefore there is but one hypostasis or person, our Lord Jesus Christ. Kontroversi monotelite, satu kehendak, muncul pada abad ke-7 sebagai bentuk penolakan atas hasil Konsili Chalcedon tahun 451 yang secara implisit menerima dialectalisme. Neuner dan Dupuis menuliskan, perdebatan diotelite dan monotelite dalam banyak hal terbungkus dalam perselisihan antara Maximus the Confessor, lawan utama dari monotelitisme, dan Pyrrhus yang mendukung monotelitisme. Pyrrhus berpendapat Kristus memiliki satu kehendak dan satu energi, karena ia adalah satu pribadi, sehingga berkehendak dan bertindak sebagai satu pribadi. Bagi Pyrrhus, kehendak adalah milik pribadi, sehingga dalam logika Chalcedon, Kristus hanya dapat memiliki satu kehendak yang berhubungan dengan pribadinya yang satu. Maximus berpendapat bahwa kehendak adalah milik natur, bukan pribadi, sehingga berdasarkan logika Chalcedon, Kristus memiliki dua kehendak, kehendak ilahi dan kehendak manusia, yang berhubungan dengan dua naturnya. Bagi Maximus, posisi dua kehendak Kristus adalah yang diharuskan bagi karya Kristus sebagai mediator antara Allah dan manusia. Ia menjelaskan bahwa diotelitisme menjamin kesanggupan Kristus sebagai Allah dan manusia untuk menggenapkan karya penebusan. Pribadi Kristus menurut natur atau kehendak keilahiannya dapat menyelamatkan, dan menurut natur atau kehendak manusianya dapat taat kepada Bapa. Melalui pemahaman diotelite-nya, Maximus menawarkan pemahaman yang penting secara teologis tentang peran kehendak natur manusia Kristus dan peran ketaatan pribadinya di dalam natur manusia bagi penggenapan seluruh karya keselamatan. Diotelitisme ini pada akhirnya diterima pada Konsili Ekumenikal Konstantinopel yang ketiga tahun 680-681, dan monotelitisme dinyatakan ditolak. Thomas Aquinas tahun 1225-1274, salah seorang teolog berpengaruh lewat karya-karyanya pada masa High Middle Ages, secara langsung bergantung kepada Yohanes dari Damaskus di dalam mempertahankan diotelitismenya. Bagi Aquinas, natur manusia Kristus memiliki kehendaknya sendiri, sebagaimana ia nyatakan dalam responnya terhadap monotelitisme.
Aquinas membuktikan bahwa pandangan dua kehendak dari Konstantinopel ketiga secara logis mengikuti pandangan dua natur Kalsedon. Kristus mengambil natur manusia secara sempurna, di mana Kalsedon menjelaskan dengan istilah tubuh dan roh rasional. Aquinas berpendapat bahwa kehendak dan intelektualitas adalah bagian yang layak dari natur manusia. Maka ketika Kristus mengambil natur manusia, ia juga mengambil kehendak manusia. Gereja-gereja barat memegang diotelitisme sebagaimana diposisikan oleh Thomas Aquinas yang setuju dengan pernyataan Maximus. Pemahaman Aquinas serupa dengan Maximus bahwa kehendak dimiliki oleh natur, bukan pribadi, sehingga Kristus dengan dua naturnya harus memiliki dua kehendak. Para teolog zaman medieval menerima hasil Konsili Konstantinopel ketiga sebagai hal yang otoritatif. Para reformator Protestan lebih banyak berkonsentrasi pada permasalahan gereja dalam hal soteriologis dan eklesiologis dari zaman abad pertengahan akhir, sehingga masalah di dalam pemahaman Trinitas dan Kristologis relatif tidak banyak tersentuh. Reformasi terkonsentrasi pada Alkitab, pembenaran, dan natur dari gereja yang sejati, tidak pada Trinitas atau pribadi Kristus. Dalam video berikutnya, saya akan mengupas mengenai diotelitisme di dalam peran Kristus sebagai mediator menurut Kristologi Yohanes Calvin, dan diotelitisme melalui pemakaian istilah pribadi, natur, dan natur konkret di dalam Kristologi Yohanes Calvin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.